Hukum yang ketiga, izhar syafawi. Izhar syafawi ini adalah hukum terbanyak untuk mim. Karena apabila bertemu sama-sama mim disebut apa? Idgham ma'al ghunnah. Apabila bertemu dengan ba disebut ikhfa syafawi. Jadi hurufnya satu-satu saja. Nah, ini selebihnya semuanya itu adalah izhar. Yang dimaksudkan adalah izharnya mim apabila bertemu dengan huruf-huruf selain nun, selain mim dan ba. Jadi hurufnya berapa? Hurufnya ada 26. Sisa huruf hijaiyah setelah diambil ba dan mim. Apabila ada mim sakinah bertemu dengan salah satu daripada huruf 26 ini, maka wajib izhar dan disebut izhar syafawi. Alasan nama izhar syafawi. Alasan izhar adalah karena izharnya mim sakinah bertemu dengan salah satu huruf 26. Karena dibaca izhar ya. Adapun alasan dinamakan syafawi adalah karena mim sakinah, yakni huruf yang diizharkan itu keluarnya dari syafatain, yakni dua bibir. Mungkin timbul pertanyaan, izharnya mim disandarkan kepada mim itu sendiri, yakni mim itu makhrajnya di bibir. Izharnya huruf yang makhrajnya di bibir gitu ya. Dengan sebutan izhar syafawi yang artinya izharnya huruf yang keluar dari bibir. Mengapa tidak disandarkan kepada huruf-huruf yang dihadapi? Sebagaimana izhar halqi. Yang artinya izharnya huruf yang keluar dari tenggorokan. Izharnya huruf yang keluar dari tenggorokan. Sedangkan tenggorokan bukan makhraj nun yang diizharkan, akan tetapi dia adalah makhraj huruf yang dihadapi oleh nun dan tanwin ya. Coba bandingkan kalau nun sakinah ketemu huruf izhar, maka sebutan halqi itu adalah huruf-huruf izhar itu, huruf yang dihadapi. Sedangkan mim apabila bertemu dengan huruf-huruf izhar maka disebut syafawi. Sedangkan syafawi adalah makhrajnya mim, bukan makhrajnya huruf yang 26 itu. Kenapa kok tidak disamakan saja? Jawabnya adalah izharnya mim sakinah tidak mungkin dinisbatkan atau disandarkan kepada huruf-huruf yang dihadapi. Karena huruf-huruf yang dihadapi yang jumlahnya ada 26 itu berbeda-beda makhrajnya. Ada yang tenggorokan, ada yang dari lidah, dari bibir. Ya, oleh karena itu izharnya mim disandarkan kepada makhrajnya mim itu sendiri. Yaitu apa? Bibir. Berbeda dengan izhar halqi di mana huruf yang dihadapi oleh nun dan tanwin itu semuanya keluar dari satu makhraj, yaitu tenggorokan. Oleh karena itu bisa disandarkan kepadanya dengan sebutan izhar halqi, yakni izhar tenggorokan. Ini izharnya nun bila bertemu dengan huruf tenggorokan. Sebab izhar syafawi. Sebabnya izhar syafawi atau sebabnya mim sakinah ketika bertemu dengan huruf yang berjumlah 26 adalah karena jauhnya makhraj mim dari makhraj kebanyakan huruf-huruf ini. Sehubungan dengan hal ini maka ketika ada wawu atau fa jatuh setelah mim sakinah maka harus berhati-hati dalam mengizharkan mim agar tidak menyerupai ikhfa. Ketika bertemu dengan ba tidak menyerupai izharnya ikhfa, yakni mim ketemu ba.
Demikian ini karena adanya kesamaan makhraj mim dengan waw dan kedekatannya dengan fa. Jadi ada kedekatan-kedekatan, tapi kedekatannya tidak sampai menjadikan adanya hukum ikhfa. Sebagaimana kata Imam Ibnul Jazari, wahzar lada wawin wafa antakhtafi. Artinya, hendaklah engkau berhati-hati ketika ada mim sakinah bertemu dengan waw dan fa. Jangan engkau ikhfakan. Di sini perlu sekali difahami bahwa mim sakinah bila bertemu wawu atau bertemu fa itu tidak ada istilah lebih izhar daripada yang lain. Izharnya lebih jelas. Sampai dalam bahasa Jawa, izhar luwih pertelo. Izhar yang lebih jelas. Itu tidak betul. Ya sama saja dengan izhar-izhar yang lain, ya. Wong di sini perintahnya hanya wahzar, hati-hati, ya. Kalau bertemu wawu atau bertemu fa, hati-hatilah. Soalnya rawan orang keliru mengikhfakan. Umpamanya qum fa'anzir, ya dia baca qum fa'anzir, ya. Awas gitu aja, ya. Umpamanya ghairil maghdubi alaihim waladdallin, tidak perlu membacanya alaihim walad, apalagi dikasih sakta alaihim walad, tidak. Ya cukup alaihim waladdallin. Awas jangan sampai alaihim walad, itu seperti itu, ya. Karena terbukti banyak sekali pondok-pondok pesantren yang muridnya diajarkan membaca ikhfa itu, membaca izhar itu antara huruf yang izhar dengan huruf yang di depannya itu seperti ada saktah. Ya. Apalagi kalau ketemu fa dan ketemu waw, malah saktahnya lebih lama. Ini salah. Ya. Sekarang contoh-contoh izhar syafawi. Huruf-huruf izhar syafawi itu ada dua bagian. Sebagian jatuh setelah mim sakinah dalam dua kalimat saja. Sebagian jatuh setelah mim sakinah dalam satu kalimat dan dua kalimat. Contoh bagian pertama, yakni yang bertemu dalam dua kalimat saja, yaitu hurufnya ada berapa ini? Ada 8. Jim, wa yaj'al lakum jannat, zal, wa atba'na wattaba'athum dzurriyyatuhum, za, wa antum zalimun, fa, zara'a lakum fil ardi, kha, kuntum khaira ummah, sad, in kuntum sadiqin, ghain, fa innahum ghairu malumin, fa, bal hum qaumun, bukan fa tapi qaf, bal hum qaumun ya'dilun. Prakteknya tidak ada kesulitan, hanya saja kesalahan yang terjadi zaman dulu, yakni pengajaran tajwid zaman dulu, itu adalah setiap izhar itu ada saktah-saktah, minimal itu putus-putus, ya. Nah ini sudah tidak, sekarang sudah hampir hilang bacaan seperti itu, sudah nggak ada, ya. Contoh bagian kedua, yakni yang pertemuannya bisa di dalam satu kalimat, bisa juga di lain kalimat.
dengan cepat saja. Alam a'had ilaikum, alam a'had fi darikum salasata ayyam lakum dinukum. Ya, saya ulang lagi. Yang dalam satu kalimat, ya, az-zam'an, amsalukum, amdadnakum, illa ramza, amsajin nabtali, ukulin khamtin, fayamkuthu fil ard, mimmaniyyin yumna, bi amwalikum, yamtarun, yamhaqu, wa amruhu ilallah. Adapun yang di lain kalimah, alam a'had fi darikum salasata ayyam lakum dinukum ayyukum zadathu laqad ji'tum syai'a fadrib lahum tariqan wa mazzaqnahum kulla mumazzaq wa hum naimun min rabbikum wa huda in kuntum ta'lamun am hasibatum walahum rizquhum. Lagi yang satu kalimah, illa hamsa wamdu faqatta'a am'a'akum wa umli lahum yamhaduna bukmun umyun. Yang di lain kalimat, naumakum subata ra'aitahum dhallu ba'asna 'alaikum ibada ka'annahum lu'lu'un am humul khaliqun wa la'allahum yarji'un.